Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mulai dengan mata kuliah Sistem Pertanian Berkelanjutan. Di dalam mata kuliah ini nanti kita akan sampaikan dalam bentuk tim teaching, jadi tidak hanya saya sendiri tapi nanti ada 3 dosen yang mengantarkannya. Nah, dalam pembukaan ini kami yang akan melakukan opening, mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran ke depan selama mata kuliah ini berlangsung, apa materi yang akan disampaikan oleh dosen dalam mata kuliah Sistem Pertanian Berkelanjutan. Nah, dalam mata kuliah Sistem Berkelanjutan ini kita akan mulai dengan isu-isu global. Jadi kita tahu bahwa meningkatnya populasi manusia menuntut peningkatan pasokan pangan terutama dan juga papan. Juga ada perubahan pola hidup yang menuntut diversifikasi pangan. Juga kebutuhan akan sistem produksi ramah lingkungan dan berorientasi pada mutu produk, yaitu jaminan kualitas produk. Oleh karena itu dituntut suatu sistem pertanian yang berkelanjutan. Nah, apa itu sistem pertanian berkelanjutan itu? Pertanian berkelanjutan adalah suatu atau sebuah sistem terintegrasi atau terpadu antara praktek produksi tanaman dengan hewan atau ternak dalam suatu lokasi dan dalam jangka yang panjang. Nah, apa sistem pertanian terpadu? Jadi kalau tadi sistem pertanian berkelanjutan itu terkait keterpaduan antara tanaman pangan dengan peternakan atau mungkin juga perikanan dan sebagainya. Nah, terpadu itu di mana? Jadi suatu kegiatan pengelolaan sumber daya hayati atau usaha tani yang mencakup tanaman, dalam hal ini adalah tanaman pangan, bisa tanaman pohon, kemudian hewan atau ternak dan atau ikan yang didasarkan pada konsep daur ulang biologis atau biological recycling di antara komoditas tersebut. Ini adalah konsep sistem pertanian terpadu. Oleh karena itu dengan sistem terpadu ini diharapkan nanti sistem pertanian bisa berlangsung secara berkelanjutan. Nah, saudara sekalian, sebenarnya bentuk-bentuk pertanian terpadu berkelanjutan itu sudah dipraktekkan oleh masyarakat ya, terutama juga masyarakat di pedesaan. Hanya mungkin mereka, mohon maaf, tidak mengetahui bahwa praktek pertanian yang dilakukan itu adalah memiliki arti yang misalnya seperti agroforestry dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini secara praktek, secara alami sudah banyak dipraktek oleh petani di pedesaan, tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut apa itu bentuk-bentuk pertanian terpadu berkelanjutan. Di antaranya adalah agroforestry, kemudian sistem pertanian mixed cropping, ada sistem pertanian integrated farming, dan sistem 3 strata. Jadi ada 4 bentuk pertanian terpadu berkelanjutan ini yang nanti akan kita bahas di kuliah-kuliah berikutnya. Nah, saudara sekalian, coba kita lihat apa sebenarnya agroforestry. Agroforestry adalah penggunaan lahan yang secara terencana dilaksanakan pada suatu unit lahan dengan mengkombinasikan tumbuhan berkayu, dalam hal ini bisa pohon, bisa perdu, bisa bambu, dan lain-lain, dengan tanaman pertanian yang lain dan atau ternak dan atau ikan yang dilakukan pada waktu yang bersamaan atau bahkan bergiliran sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antar berbagai komunitas yang ada. Jadi pada dasarnya konsep keterpaduan di dalam agroforestry ini di antara berbagai komoditi pertanian, tetapi tumbuhan kayu inilah yang sebagai core-nya, sebagai intinya. Sedangkan komoditi yang lain adalah komoditi yang mengikuti dan nanti terbentuk suatu integrasi yang memang saling melengkapi, saling mendukung dan nanti sifatnya bisa berkelanjutan. Itu adalah agroforestry. Nah, apa tujuannya, apa manfaatnya agroforestry? Pasti nanti akan disampaikan pada kuliah-kuliah berikutnya. Nah, sistem pertanian yang kedua adalah mixed cropping atau pertanaman campuran atau istilah yang lain adalah polikultur. Adalah suatu usaha pertanian yang membudidayakan berbagai jenis tanaman pertanian pada lahan yang sama. Artinya apa? Di dalam lahan yang sama, dalam waktu yang sama, atau mungkin bergiliran, itu dilakukan suatu sistem pertanian campuran, atau istilahnya polikultur, dengan suatu tujuan, yaitu saling melengkapi di antara tanaman tadi, saling bisa
mengantisipasi adanya kegagalan yang satu dengan yang lain. Dan microping ini memang didahului oleh sistem pertanian yang dari awalnya petani itu bertani secara secara pertanian purbakala atau masih dalam konteks yang lama dulu. Kemudian pertanian purbakala itu akan berkembang menjadi pertanian monokultur atau satu jenis tanaman, kemudian akhirnya berkembang menjadi pertanian campuran ini atau istilahnya polikultur. Di antara sistem pertanian ini pasti punya keuntungan dan kerugian atau kelebihan dan kelemahan. Nah, oleh karena itu sistem pertanian microping ini apa tujuannya, kelebihannya dan kekurangannya bagaimana dibandingkan tentu saja dengan pertanian monokultur. Itu akan dibahas pada kuliah-kuliah selanjutnya. Jadi prinsipnya kami di sini pada opening atau pembukaan perkuliahan ini hanya menyampaikan kira-kira apa isi dari perkuliahan yang akan disampaikan selama 16 kali tatap muka, termasuk di dalamnya nanti adalah UTS dan UAS. Nah, sistem pertanian yang ketiga, saudara sekalian, adalah sistem pertanian terpadu atau integrated farming. Definisinya adalah suatu kegiatan pengelolaan sumber daya hayati atau usaha tani yang mencakup tanaman, bisa tanaman pangan, bisa pohon, menyangkut ternak atau hewan, dan atau ikan, yang didasarkan pada konsep daur ulang biologis atau biological recycling di antara komoditi tersebut. Jadi karena tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa bentuk-bentuk sistem pertanian terpadu ini di antara agroforestry, microping, integrated farming ini ya memang hampir sama. Hanya tadi pada waktu agroforestry titik beratnya atau core-nya adalah di tanaman pohon, tanaman kayu, sedangkan kalau di sistem pertanian terpadu itu adalah kombinasi atau integrasi antara tanaman pangan, bisa pohon, bisa hewan, dan bisa ikan barangkali. Jadi tidak di core-nya atau tidak diutamakan pada satu jenis, tetapi paling tidak semua bisa berkontribusi di dalam integrated farming ini. Jadi saudara-saudara sekalian, pada sistem pertanian terpadu ini sudah banyak juga dipraktekkan oleh masyarakat di pedesaan, masyarakat petani maksud kami, juga bahkan sekarang banyak dipraktekkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Misalnya contohnya adalah perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang sekarang di samping core bisnisnya itu adalah tanaman kelapa sawit, tapi di bawahnya pelihara ternak yang cukup besar sehingga itu saling memberikan kontribusi positif terhadap perusahaan, bisa memberikan nilai tambah pada perusahaan, sehingga ini banyak dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang besar yang tentu saja akan memberikan keuntungan yang lebih daripada mungkin hanya monokultur yang hanya tanam kelapa sawit. Kemudian juga banyak juga dikembangkan oleh masyarakat petani yang misalnya sekarang punya sawah, punya tanaman padi, tetapi di samping tanaman padinya karena itu tersedia air yang cukup melimpah digunakanlah sebagai untuk ternak ikan. Ini adalah konsep daripada integrated farming antara komoditi yang satu dengan komoditi yang lain yang harapannya bisa saling memberikan keuntungan. Paling tidak konsep integrated farming ini salah satu diantaranya adalah bisa mengantisipasi atau bisa artinya kalau ada komoditi yang satu itu misalnya mengalami kerugian bisa ditutup oleh komoditi yang lain yang mungkin tidak rugi, sehingga harapannya para petani itu bisa mendapatkan keuntungan dari usaha pertanian terintegrasi ini, walaupun mungkin salah satu komoditinya mungkin mengalami kerugian. Nah, saudara sekalian, di konsep sistem pertanian terpadu berkelanjutan ini lebih utamanya adalah banyak diterapkan pada sistem pertanian lahan kering. Kita tahu bahwa sistem pertanian itu kan terbagi menjadi dua, yaitu sistem pertanian basah, artinya adalah lahan sawah, kemudian sistem pertanian kering atau itu tegalan, di mana sistem pertanian lahan kering itu rumah tangga airnya sangat tergantung pada curah hujan yang ada. Nah, kalau kita melihat potensi di Indonesia itu, kita tahu bahwa potensi lahan sawah itu mungkin hanya sekitar 7-8 juta hektar, sedangkan
coba bandingkan dengan potensi lahan kering yang lebih dari 75 hektar, 75 juta hektar maksud saya. Sehingga potensi itulah yang patut untuk dikembangkan sehingga mendapatkan nilai tambah, mendapatkan keuntungan, dan pada akhirnya nanti para petani bisa merasakan keuntungan dan kesejahteraan. Kita ketahui saudara bahwa mengapa lahan kering itu mendapat prioritas di dalam penanganannya itu karena kita tahu tadi sudah saya sebutkan salah satu ciri atau karakteristik daripada lahan kering adalah sumber airnya atau rumah tangga airnya itu hanya bersumber pada air hujan atau curah hujan. Maka di mana sudah tidak ada hujan berarti tidak bisa bercocok tanam dengan baik. Kemudian yang lain yang tidak kalah pentingnya biasanya lahan kering itu adalah marginal atau kurang subur. Kemudian resiko terhadap gagalan panen itu cukup tinggi. Nah, oleh karena itu tadi kalau sudah saya singgung pada waktu kita bicarakan tentang mix cropping, kalau kita hanya mengandalkan monokultur sekali petani itu gagal panen maka tidak akan mendapatkan hasil. Tapi dengan sistem integrated farming ini atau sistem pertanian terpadu ini, maka kegagalan panen atau kegagalan hasil dari satu usaha pertanian dari komoditi tertentu mungkin bisa ditutupi oleh keuntungan dari komoditi yang lain. Itulah keuntungannya. Nah, kita lihat sekarang ini konsep integrated farming. Jadi pertanian terpadu yang berkelanjutan ini konsepnya seperti ini. Jadi relatif tidak ada yang terputus. Misalnya dari awal kita lihat ada ternak, kemudian di bawah kanan itu ada pertanian maupun perikanan, semua saling memberikan kontribusi. Sebagai contoh misalnya kita mulai dari ternaknya. Kebetulan kita kan orang peternakan. Jadi ternaknya menghasilkan kotoran. Kotoran itu adalah suatu hal yang mungkin bagi sebagian orang dianggap mungkin kurang senang ya karena mungkin bau, menjijikkan dan sebagainya, tapi bagi konsep pertanian terpadu kelanjutan ini sangat berpengaruh ya. Kotoran ternak itu bisa digunakan sebagai sumber biogas atau langsung bisa dipakai sebagai pupuk, yaitu pupuk organik. Untuk sumber biogas itu setelah diproses dalam digester biogas, itu limbahnya pun langsung bisa dipakai sebagai pupuk organik yang langsung bisa dipakai. Nah, jadi konteksnya adalah ternak bisa menghasilkan pupuk organik, bisa menghasilkan biogas, biogas itu bisa dipakai sebagai sumber energi, energi untuk kehidupan. Kemudian pupuk organik untuk tanaman, tanamannya hasil utamanya untuk manusia, sedangkan limbahnya atau hijauan tanaman setelah diambil hasil utamanya bisa dipakai sebagai pakan ternak. Dan ini akan terjadi suatu sirkulasi, suatu biological recycling tadi istilahnya yang tidak akan terputus. Inilah yang disebut sebagai konsep berkelanjutan. Dan kalau kita melihat ini akan sangat efektif dan efisien karena tidak ada konteks yang terbuang sama sekali. Jadi semua yang limbah ternak untuk pupuk, limbah tanaman untuk pakan. Jadi sama sekali tidak ada yang terbuang dan semuanya adalah demi konsumen dalam adalah manusia. Nah, terakhir saudara, di dalam mata kuliah sistem pertanian berkelanjutan ini adalah sistem 3 strata. Ini adalah juga salah satu bentuk sistem pertanian berkelanjutan. Kalau 3 sistem terdepan yaitu agroforestry, mix cropping, integrated farming itu adalah sudah dipraktekkan oleh masyarakat karena sudah dijalankan oleh masyarakat baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tapi kalau yang sistem 3 strata atau 3 strata system ini adalah suatu konsep yang memang dihasilkan oleh suatu ahli. Ya kebetulan ini dikembangkan oleh Profesor Nitis dari Universitas Udayana yang konteksnya memang awalnya karena beliau dari Fakultas Peternakan itu adalah untuk peternakan. Tetapi di dalam 3 strata system ini sebetulnya adalah menyangkut integrasi baik tanaman pangan, kemudian tanaman pakan maupun ternaknya. Nah, seperti yang saya singgung tadi, di dalam 3 strata system ini juga biasa diterapkan pada pertanian kering. Karena tadi saya sampaikan kalau pertanian basah atau sawah mungkin tidak ada masalah, apalagi kalau irigasinya lancar. Jadi setiap saat bisa dilakukan penanaman tanaman pangan, khususnya padi. Sedangkan kalau lahan kering itu tadi kan sudah saya sampaikan sangat tergantung pada curah hujan yang ada. Sehingga di negara tropis seperti Indonesia ini
biasanya hanya mengenal 2 musim, yaitu musim hujan yang tentu saja banyak air, sedangkan pada musim kering yaitu sedikit air atau bahkan mungkin tidak ada air karena tidak ada hujan. Mungkin hanya mengandalkan sumber-sumber, itu pun kalau misalnya daerah itu sumbernya cukup dangkal. Kalau misalnya yang betul-betul lahan kering ya akan sulit untuk mendapatkan ini. Sehingga diperlukan suatu pikiran, lalu pola pikir agar bagaimana memanfaatkan lahan yang potensial ini bisa memberikan hasil, bisa memberikan produk bagi petani khususnya yang melaksanakan pengolahan, yang melakukan aktivitas pertaniannya itu dengan optimal. Nah, di dalam konsep ini selain biasanya diterapkan pada pertanian lahan kering, khususnya pada yang lahan kering yang cukup kering, artinya bulan keringnya itu bisa 8 bulan, sehingga yang ada 4 bulan itu 4 bulan yang lain adalah bulan basah. Artinya kita di Indonesia, negara tropis ini kan walaupun di dalam teorinya itu adalah 6 bulan itu dianggap sebagai musim kering, 6 bulan dianggap sebagai musim penghujan, tetapi realitasnya, kenyataannya adalah terjadi perbedaan antara lamanya bulan basah maupun bulan kering, itu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kita tahu bahwa semakin daerah itu semakin ke timur, ke arah mungkin Nusa Tenggara Timur, sana kan bulan keringnya jauh lebih panjang daripada bulan basahnya. Sedangkan kalau kita ke arah barat, ke arah Sumatera, mungkin bulan basahnya jauh lebih panjang daripada bulan keringnya. Nah, saudara-saudara, karena ini konsep ini dibuat, maka memang diatur sedemikian rupa. Di dalam konsep ini satu model sistem 3 strata atau 3 strata sistem itu terdiri dari 2.500 meter persegi luasannya itu. Nah, ini terbagi menjadi beberapa zona. Nah, misalnya ya, jadi di dalam konsep ini kan ada zona yang untuk tanaman pangan yang paling luas, yaitu 1.600 meter persegi. Ini yang di tengah itu sebagai zona untuk atau strata, karena ini sistemnya strata istilahnya, zona atau strata untuk tanaman pangan. Nah, karena ini lahan kering atau sistem tanaman lahan kering, berarti komoditi pertanian yang bisa ditanam di zona atau strata untuk pangan ini adalah misalnya padi gogo atau beberapa macam polowejo seperti jagung, kacang kedelai dan sebagainya. Kemudian 900 di bagian keliling itu adalah zona yang atau strata yang untuk tanaman pakan, bisa untuk rumput budidaya, artinya rumput yang dibudidayakan, rumput unggul, kemudian juga ada legium tanaman pakan. Nah, kemudian yang paling pinggir itu di kelilingnya itu adalah yang akan sebagai pelindung, itu adalah yang akan ditanam tanaman pohon. Nah, tanaman pohon yang ukurannya besar, itu dengan jarak 5 meter itu adalah misalnya tanaman bunut, kemudian tanaman wahru dan tanaman-tanaman yang lain ukurannya lebih besar. Kemudian di antara tanaman yang besar tadi itu ditanam tanaman pohon yang berupa semak, misalnya seperti tanaman turi, tanaman atau Sesbania glandiflora, kemudian tanaman lamtoro. Ini bisa di situ. Kemudian nanti sistemnya adalah bahwa pada waktu musim penghujan itu bisa akan diupayakan untuk menggunakan pakan itu dari limbah tanaman pangan. Sedangkan kalau mungkin sudah memasuki musim kemarau karena tanaman pangan sudah nggak ada, kita bisa baru mulai memanfaatkan sumber pakan itu dari zona atau strata yang untuk pakan ternak tadi. Kemudian yang terakhir pada puncak akhir musim kemarau, karena memang yang di sana yang masih hidup adalah tanaman pohon tadi, baik itu pohon-pohon yang jaraknya 5 meter tadi sebagai keliling, atau mungkin tanaman yang semak-semak tadi, ada turi, ada lamtoro, ada gliriside dan sebagainya, itu sebagai sumber pakan. Nah, konsep ini bisa berjalan dan bisa menghasilkan produktivitas ternak dan juga perusahaan pakan yang optimal, manakala petani yang mengusahakan ini konsisten dengan menggunakan zona-zona itu secara berurutan sesuai dengan waktunya.
Kalau itu bisa dijalankan, insya Allah nanti semua akan bisa bermanfaat dan bisa dioptimalkan seoptimal mungkin. Saudara-saudara, saya kira ini pengantar saya untuk kuliah pada saat ini. Sampai jumpa pada kuliah-kuliah berikutnya yang nanti tentu saja seperti yang sampaikan tadi akan dibahas masing-masing bentuk-bentuk dan juga contoh-contoh komoditi yang tadi yang diintegrasikan tadi. Akhirnya kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.